Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, di sini buat teman-teman yang masih bertanya terkait tunjangan P3K paruh waktu. Nah, apakah P3K paruh waktu mendapatkan tunjangan? Nah, timbul tanda tanya teman-teman ya. Jadi begini penjelasannya. Sebelumnya jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung saja kita scroll di bawah ini teman-teman ya. Jadi apakah P3K paruh waktu dapat tunjangan teman-teman? Nah, untuk penjelasannya, pemerintah memastikan bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu teman-teman tetap berhak mendapatkan gaji teman-teman, gaji dan berbagai tunjangan. Nah, termasuk tunjangan hari raya atau THR teman-teman, dan gaji ke-13 teman-teman ya. Nah, di sini meski jam kerja lebih fleksibel dibandingkan dengan P3K penuh waktu. Nah, kalau masalah jam kerja itu tidak jadi patokan terkait masalah tunjangan teman-teman ya. Kemudian Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagja teman-teman ya menegaskan pengangkatan P3K paruh waktu hanya diperuntukkan bagi pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN. Nah, tahun anggaran 2024 yang tidak lulus atau tidak dapat mengisi formasi karena kuotanya sudah terpenuhi, baik itu yang prioritas maupun yang nilainya tertinggi teman-teman ya. Kemudian P3K paruh waktu dilaksanakan bagi non-ASN yang terdata dalam database BKN dan telah mengikuti seleksi CASN tahun 2024 baik P3K maupun CPNS ya teman-teman ya, namun tidak lulus mengisi formasi. Itu kata Aba dalam sosialisasi pengadaan P3K paruh waktu di Jakarta teman-teman. Kemudian kita coba lihat di bawah ini. Kebijakan ini muncul berbagai atau sebagai solusi teman-teman ya bagi tenaga honorer yang tidak lulus atau lolos formasi P3K penuh waktu. Nah, pada seleksi 2024 pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu pelopor penerapan skema P3K paruh waktu. Nah, sejalan dengan amanat Undang-Undang ASN teman-teman. Kemudian kita lihat di sini teman-teman ya, berdasarkan data BKN teman-teman ya. Jadi data BKN dari 1.601.153 formasi P3K yang tersedia, hanya 676.482 pelamar yang lulus seleksi. Sekitar 180.723 orang yang tidak mendapatkan formasi dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah, berdasarkan peraturan Kementerian Pan-RB nomor 16 tahun 2025, upah P3K paruh waktu diberikan paling sedikit setara dengan pendapatan saat masih menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum. Nah, teman-teman bisa memahami yang berlaku itu upah minimumnya yang berlaku di wilayah kerja masing-masing teman-teman. Nah, harus wilayah kerja masing-masing. Kemudian untuk biaya atau dana pembayaran gaji ini bisa berasal dari luar belanja pegawai. Nah, ini untuk dana gajinya itu di luar belanja pegawai dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian P3K paruh waktu diangkat berdasarkan perjanjian kerja secara paruh waktu dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran di instansi pemerintah teman-teman. Ketersediaan anggaran di instansi pemerintah. Kemudian selain gaji pokok, mereka juga memperoleh tunjangan kinerja. Ada juga tunjangan kinerja. Jadi jumlahnya sebesar 75% dari gaji pokok teman-teman. Kemudian meningkatkan dari skema honorer sebelumnya yang hanya 50%. Kemudian ada tunjangan keluarga teman-teman. Kemudian juga ada tunjangan pangan serta tunjangan jabatan juga tetap diberikan teman-teman. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah teman-teman nomor 14 tahun 2024, P3K paruh waktu berhak atas THR dan gaji ke-13. Selain itu, surat keputusan SK pengangkatan dari Badan Kepegawaian Daerah BKD dapat digunakan sebagai jaminan kredit di bank teman-teman.
Nah, begitulah informasi yang dapat info penting sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Salam dari info penting.